Sampurasun, Rahayu Sagung Lumadi. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sebuah khasanah dari warisan leluhur Nusantara yang tidak ternilai harganya, melampaui harga emas dan seluruh kekayaan alam dalam bentuk material. Karena yang akan kita bahas kali ini sudah bertahan menjadi pengikat 714 suku bangsa yang ada di negeri kita. Belum agama-agamanya dan belum sekian banyak bahasa dan keyakinan lain yang masih bertahan hingga hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mahruha itu, saya akan mengajak dulur-dulur sedayana, kisana sekalian untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Ada dua yang itu merupakan bukti dari betapa ampuhnya warisan kekayaan budaya dan pemikiran yang kita warisi sampai hari ini di dalam kancah kehidupan global. Selamat menyaksikan. Not whole. I came to United States not for this. I was born in Indonesia, and I know what does it mean by prejudice and discrimination. I thought I'd flee away from Indonesia and I come here and I can breathe freedom. But I look at right a couple of days ago and since last week, my heart just melted. Justice will be served. We are all here because this is a divine appointment. Amen. This is divine appointment. No man can do this. I believe God made this in such a time like this. Our voice is being heard. Our voice is not just being heard in Portland, not just only in America. Heavenly is hearing us. I want to read the only things that I know. I'm just a man that I don't know anything like you all. Look at my English, it's broken. I love it, man. But I'm here for you. Even though I cannot speak, but my heart is for you. Yeah. My spirit is for you. We shall overcome. The Bible says love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at a wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Come on, put your hand together. Father, Lord, I pray, we humbly unto you. Hear I cry. Hear our cry. We are here uniting our spirit. Uniting. There is no color. In the eyes of you, we are one. We meant to be one. We are united. And we decided, oh God, to move forward because you are with us. Give us your mercy. We ask for your forgiveness. We ask, oh God, right now for the wrongdoing. Take out from here. Give us your love. Yes, Lord. And no one understand your love. But give us that divine love. Special love that coming from you. I'm asking for my brother and sister here. Continue the work of your hands.
In mighty Jesus Christ's name we pray. Everybody say amen. Those things that I learned to love about Indonesia, that spirit of tolerance that's written into your constitution, symbolized in mosques and churches and temples standing alongside each other. That spirit that's embodied in your people, that still lives on. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. This is the foundation of Indonesia's example to the world. And this is why Indonesia will play such an important part in the 21st century. Nah, tadi Kisana sudah menyaksikan dua tayangan. Yang satu tentang demo damai di Amerika karena merespon ya, menanggapi pembunuhan George Floyd yang lagi merebak karena isu rasialisme dan lain-lain. Satu orang Indonesia berbicara di depan ratusan orang-orang Amerika ya, dan Anda lihat sendiri bagaimana mereka mengikuti ajakannya. Itu salah satu bekasan dari ajaran luhur bangsa kita yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan yang kedua adalah pidatonya mantan Presiden Amerika yaitu Obama ketika berbicara di negaranya sendiri, mengingatkan seluruh elemen di negaranya untuk belajar kepada Indonesia karena Indonesia punya senjata pamungkas yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya akan mengajak Anda menyelam lagi ke dalam khasanah ini. Tidak mau berpanjang-panjang lebar, tapi sekadar mengajak dan mengingatkan. Dari mana kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua ini kita dapat? Kalau kita telusur jejaknya, itu berasal dari abad ke-13 ketika Majapahit dipimpin oleh Raja Sanagara atau Prabu Hayam Wuruk yang memiliki satu perangkat keempuan. Satu di antara empu yang terkenal di zaman itu adalah empu Tantular. Nah, empu Tantular inilah yang mengarang kitab berjudul Sutasoma. Di dalamnya ada 2000-an bait ya, 148 pupuh atau bab. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini kalau kita telusur itu ada di pupuh ke 139 bait kelima. Bunyinya Ruaneka Datu Winubus Buddha Wiswa Bhinneka Ring apan kena parwano sen mangkang jinatua kalwan siwatatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu kalau kita terjemahkan secara bebas, Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah jadinya. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Nah, yang belum akan saya kupas adalah apakah Buddha dan Siwa itu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan Buddha dan Siwa jelas bukan agama seperti yang kita kenal hari ini. Itu adalah semacam keyakinan awal leluhur kita yang nanti ada hubungannya dengan ajaran Dharma. Kelak nanti saya akan mengulas itu dengan lebih baik. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu Tanhana Dharma Mangrua yang kemudian dirumuskan oleh Empu Tantular sebelumnya belum pernah ada. Jadi ini semacam presiden bagi kita untuk menjalankan kehidupan setelah beliau menuliskan Sutasoma. Karena sebelumnya belum ada. Jadi ini semacam tawaran. Beliau melihat ada keragaman di Majapahit, sudah ada komunitas muslim di Tralaya, sudah ada komunitas negeri asing ya yang datang berdagang di pelabuhan-pelabuhan Majapahit semacam Tuban dan lain-lain. Nah, itu yang membuat beliau tertantang untuk membuat satu rumusan untuk menyatukan begitu banyak keragaman. Di dalam Sutasoma ini beliau menuliskannya dalam bentuk kakawin sehingga formatnya seperti format kitab sastra. Jadi bukan semata anjuran ilmu pengetahuan, tapi diubah dalam bentuk sastra. Nah, Sutasoma itu bercerita tentang
Prabu Mahaketu yang punya anak bernama Sutasoma yang mengembara, kemudian bertemu dengan Batara Kala, terus kemudian Gajah Dasamuka, terus kemudian ketemu dengan Purwadasa, dan kemudian inilah yang menjadi kunci dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Ketika dia berhasil menjelaskan dengan sangat baik dalam kitab sastra tersebut dalam bentuk Sutasoma tadi ya. Intinya Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangarwa ingin mengajak kita menelaah apa yang disebut Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Jadi kita ini seharusnya berkorban pada kehidupan dengan melebur angkara murka di dalam diri kita. Itu kemudian kenapa ada anjuran yang disebut sebagai memayu hayuning bawono. Itu adalah artinya kita sebagai manusia ini harus memayu, mengayomi ya, memangku, memayu hayuning bawono, kehidupan yang ada di jagat besar, di kehidupan raya kita sekarang ini. Karena hanya dengan itulah yang bernama Sutasoma itu mampu mengajak orang-orang zalim ya, yang ada di dalam cerita itu untuk menyadari betapa pengorbanannya Sutasoma itu yang dipersonifikasikan oleh Empu Tantular merupakan bagian dari ajakan kepada begitu banyak orang kalau untuk mencapai kehidupan berbahagia dalam lingkup yang lebih besar, keluarga besar manusia seantero jagat, kita semua ini harus memiliki semangat Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya yang lebih berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih.